Halo semuanya, kembali kita perbaharui informasi terkini terkait dengan kasus Subang di Jawa Barat. Sebuah pembunuhan yang sangat sadis terjadi di 18 Agustus 2021. Sudah 5 tersangka ditetapkan dari Polda Jawa Barat yang ternyata mereka semua adalah bagian dari keluarga korban. Tersangka pertama adalah Yosep, kemudian kedua adalah Danu, ketiga adalah Arigi, Abi, dan juga Mimin yang masih merupakan keluarga dari istri kedua Yosep sendiri. Nah, kita juga pengen tahu sebenarnya mengenai dua DNA asing. Ini ada satu hal yang nggak tahu apakah ini sebuah keceplosan aja, ataukah ini sengaja disampaikan dari pihak kuasa hukum Yosep ya. Pak Rohman Hidayat yang mengatakan dalam wawancara di Tribun, di sini dikatakan bahwa ternyata waktu ditanya kabar nih sama hostnya, Pak Roman gimana kabarnya Pak Yosep di penjara? Ya Pak Yosep sih masih terlihat tertekan dengan baju birunya, bahkan juga ya walaupun tertekan tapi tetap masih kekeh bahwa dia bukanlah pelakunya. Bahkan pada saat ditawarkan untuk mengajukan diri sebagai justice kolaborator, Yosef mengatakan bahwa saya mau justice kolaborator apa gitu, karena semua fakta yang telah dia katakan itu sudah ada di BAP, jadi tidak ada alasan dia untuk mengajukan justice kolaborator. Ini versi dari Rohman Hidayat. Terus ada juga bagian berikutnya dikatakan bahwa Yosef kabarnya baik-baik aja, kemarin sudah sempat itu ke rumah sakit namanya kalau nggak salah Kartika Asih. Nah di situ ngapain? Ternyata Yosef, Abi, dan juga Arigi itu diambil sampel darahnya. Apakah ini salah satu indikasi bahwa mereka baru saja dilakukan untuk analisa DNA-nya? Oke. Karena dari Polda Jawa Barat sebenarnya sudah mengadres mengenai isu DNA ini kan beberapa kali, terakhir lewat Twitternya di tahun ini ya, atau tahun lalu, kurang lebih tahun ini kayaknya, seperti aku bahas di video sebelumnya bahwa ada sekitar 40-an DNA sampel yang sudah diambil tetapi tidak ada yang cocok dengan dua DNA asing di lokasi kejadian. Dua DNA asing, aku ingatkan, itu berasal dari dua lokasi. Pertama, semuanya sama-sama dari darah ya. Pertama, sampel DNA yang asing, DNA asing tersebut yang pertama berada di lokasi kamarnya Ibu Tuti. Ada banyak noda merah atau darah di sana, tapi ada satu noda merah yang itu bukan miliknya Bu Tuti, bukan miliknya Amel, bukan miliknya 40-an saksi yang telah diambil sampelnya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu berada adalah sampelnya juga berasal dari darah, itu terdapat di pembuka bagasi mobil Alphard hitam tersebut. Itu juga ada di sana. Terus kan makanya ini menjadi salah satu hal yang sangat kuat. Nih nanti juga jangan sampai nih kalau ada pengamat-pengamat lagi bilang di luar ya, atau siapapun gitu pada saat diwawancara di media TV nasional bilangnya, kalau tiba-tiba ujuk-ujuk penyidik mendapatkan dua DNA asing, ini kita harus pertanyakan. Sama kan kayak ada juga salah satu pengamat ya, ahli forensik psikolog ya yang mengatakan, apakah ini dua noda merah di bajunya Yosep itu ujuk-ujuk baru ketahuan atau sekonyong-konyong baru didapat sekarang dari polisi? Itu enggak, udah dari 2 tahun lalu. Begitupun juga sama dengan dua DNA asing itu juga sudah dari lama. Kalau kalian yang nggak percaya, kalian cek aja di playlist YouTube ini, itu sudah ada ratusan episode, kalian lihat judulnya aja. Dua DNA asing itu sudah beberapa kali dibahas. Nah, kembali lagi mengenai 3 tersangka yang diambil sampel darahnya, apakah sampel tersebut untuk dilakukan pengujian DNA? Ya, dugaan sangat kuat adalah mengarah ke sana. Karena kan ketiga tersangka ini kondisinya berbeda teman-teman ya. Yosep kan pas diambil sampel, ya mungkinkah diambil sampel darahnya untuk ngecek apakah dia kena sakit, misalnya kena tipes atau apa. Ternyata kan Rohman Hidayat mengatakan Yosep baik-baik aja, sehat-sehat aja. Jadi ngambil sampel darah tersebut ya dugaan sangat kuat untuk dilakukan uji DNA gitu. Terus bagaimana dengan Abi dan juga Arigi? Kok mereka juga diambil sampelnya? Apakah mereka juga dicek kesehatannya? Takutnya mereka sakit, kenapa-napa?
ngapain diambil? Mereka juga belum dilakukan penahanan kan ya. Jadi dugaan sangat kuat ini adalah bagian untuk mengecek sampel DNA tersebut untuk pembandingnya. Karena kan DNA asing itu nggak bisa muncul siapa namanya atau macam-macam, hanya ada bisa didapatkan adalah jenis kelaminnya. Dan jenis kelamin dari 2 DNA asing yang berada di lokasi tersebut adalah berjenis kelamin pria. Mudah-mudahan ya, ini pada saat nanti diambil, seandainya itu fix menjadi DNA misalnya miliknya Yosep atau miliknya tersangka Arigi dan juga Abi, ya sudah, alat buktinya sudah seabrek-abrek. Sekali lagi, pada saat wawancara ini ada beberapa poin disampaikan oleh Rohman Hidayat ya. Pertama begini, mengenai komentarnya mengenai Yosep. Kan aku sering melihatnya wawancara Pak Rohman ya di media massa ataupun juga sosial media. Dulu sebelum ada penetapan tersangka, Pak Rohman tuh bilang begini, kalau seandainya klien saya, Yosep atau Mimin dan Arigi dan juga Abi, kalau memang mereka adalah tersangkanya, nggak perlu nunggu sampai 2 tahun lah, mereka sudah pasti menjadi tersangka. Ini statementnya Pak Rohman dulu ya, sebelum ada penetapan tersangka, semingguan yang lalu. Tapi hari ini ada statement terbaru juga nih. Menurut Pak Rohman gini, kalau seandainya Pak Yosep dan lain-lain adalah pelaku sebenarnya, tidak perlu sampai ke Polda, tapi Polsek aja itu sudah bisa ketangkap. Ya, kita pahami, sudut pandang seorang pengacara yang dilindungi oleh undang-undang memperbolehkan mereka untuk membela kliennya walaupun kliennya bersalah, itu sudut pandangnya sah-sah aja. Tapi kalau sudut pandang yang lain, misalnya kita lihat sudut pandang dari lawannya, yakni adalah kuasa hukumnya Danu ya. Kuasa hukumnya Danu juga atau masyarakat juga yang kontra dengan Rohman Hidayat bisa mengatakan begini, oke Pak, kalau memang yang Bapak katakan itu bahwa Yosep itu sebegitu lemahnya, intinya kan bukan high profile, bukan seperti Verdi Sambo yang jenderal bintang 2 dengan jabatan mentereng. Yosep kan boleh dibilang dan keluarga istri keduanya bukan high profile, intinya adalah itu, mereka bukan orang yang powerful. Kalau memang mereka pelakunya, sudah pasti mereka akan ditangkap, nggak perlu sampai 2 tahun lebih, nggak perlu sampai ke level Polda. Nah, dengan profil mereka seperti itu, kita, masyarakat semakin lama semakin berpikir, tuh kan, ternyata tersangkanya, pelakunya adalah mereka. Tapi kok bisa ya, low profile, bukan high profile, bisa sebegitu lamanya lebih dari Verdi Sambo, 2 tahun lebih. Berarti ada siapa di belakang ini semua yang melindungi, yang menutupi, yang macam-macam. Jadi kita putar balik gitu. Karena ada beberapa keterangan yang aku tangkap di sini kayak saling menyandra satu kepentingan sama lainnya. Nggak tahu, apakah pada saat Pak Rohman mengatakan bahwa ketiga kliennya diambil sampel darahnya di Rumah Sakit Kartika Asih, ini adalah sebuah hal yang tidak ada maksud apapun, cuma ngomong doang, atau sebenarnya ada indikasi lainnya. Mungkin ini ya, bagi yang mau nyerang penyidik, wah, Pak Polisi ini kemana aja? 2 tahun lebih baru ngambil sampelnya Abi, Arigi, dan juga Yosep. Where have you been gitu? Ya, mungkin ya, ini kan kejadian tahun 2021. Seperti kita ngobrol dengan Dr. Hastri, pada saat aku tanya mengenai kenapa kok sampel DNA itu mahal gitu. Oh, ternyata per sampel itu kalau diperiksa itu butuhnya satu sampel itu sekitar 8 juta. 8 juta itu untuk satu sampel doang, itu untuk gratis sih, nggak perlu bayar masyarakat. Tapi kan polisi katanya punya anggaran tiap tahun, misalnya nih ya, 1 tahun anggarannya hanya untuk mungkin 1.000 sampel DNA, tapi kasusnya banyak banget. Karena kalian tahu Jawa Barat itu adalah salah satu bahkan termasuk penduduk terbanyak ya, kedua di Indonesia. Jadi jumlahnya banyak banget, mungkin terbatas dengan biaya. Atau mungkin juga gini loh, itu kan 2021 anjas kasusnya. Ya kan sudah Agustus, atau juga gimana dengan budget 2022? Ya mungkin karena baru awal COVID, jadi biayanya itu banyak tersedot untuk COVID. Bagaimana dengan 2023? Ya ini baru mulai gitu. Tapi jujur kalau memang seandainya itu adalah kebenaran dari Polda Jawa Barat, baru mengambil sampel dari Abi, Arigi, dan juga Yosep, ini ya udahlah tidak apa-apa lah, nggak usah
terlalu ditutupin juga, karena dugaanku juga sengaja sepertinya Roman Hidayat menyampaikan ini karena dugaannya kayak tersandra kepentingan. Kalau Anda membongkar, siap-siap aja nih bakal ada efek domino. Apakah mengarah ke situ? Karena dengan profil yang dikatakan oleh Roman Hidayat, Yosef beserta istri keduanya bukanlah high profile. Harusnya kalau memang mereka beneran pelakunya, level di Polsek atau bahkan Polres, Polsek itu bisa diungkap, nggak perlu sampai ke Polda Jawa Barat, nggak perlu sampai dibantu sama Bareskrim dan juga Densus. Ini semuanya sudah bisa terbongkar. Itu sudut pandangnya dari Pak Roman. Sudut pandang masyarakat yang melihatnya, kok bisa ya mereka yang kategorinya tuh bukan orang powerful di Indonesia, hanya levelnya powerful di daerah, tapi bisa lebih dari 2 tahun 3 bulan baru menjadi tersangka. Hebat banget ini, siapa yang ada di balik ini semua? Jadi ini kesannya kayak ada saling tersandra kepentingan, dan siap-siap aja nggak bisa dipungkiri, bakal ada efek domino pada saat nanti di persidangan terbukti bahwa mereka adalah para pelakunya. Sampai sekarang, keempat tersangka tersebut masih mengelak. Tetapi, seperti kita tahu, penyidik selalu mengatakan, kami tidak membutuhkan pengakuan para tersangka, karena cukup dengan 2 alat bukti itu sudah mengkategorikan sebagai fakta di dunia hukum dan mereka bisa terkena pasal 340, pembunuhan berencana. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.